Selamat datang di channel Dengarkan Buku. Ini adalah audiobook The Count of Monte Cristo karya Alexandre Dumas. Bab 39. Para Tamu. Di rumah di Rue de Helder, tempat Albert mengundang Count of Monte Cristo, segala sesuatu sedang dipersiapkan pada pagi hari tanggal 21 Mei untuk menghormati acara istimewa ini. Albert de Morcerf menempati sebuah pavilion di sudut halaman luas, tepat berseberangan dengan bangunan lain yang berisi apartemen para pelayan. Hanya 2 jendela pavilion itu yang menghadap ke jalan. 3 jendela lainnya menghadap ke halaman dan 2 di belakang menghadap ke taman. Di antara halaman dan taman, dibangun dalam gaya arsitektur kekaisaran yang berat, terdapat rumah besar dan modis milik Comte dan Comtesse de Morcerf. Tembok tinggi mengelilingi seluruh properti, dihiasi pada jarak tertentu oleh vas-vas berisi bunga, dan di tengahnya terdapat gerbang besar dari besi berlapis emas yang berfungsi sebagai pintu masuk kereta. Sebuah pintu kecil dekat rumah penjaga digunakan oleh pelayan dan tuan rumah saat berjalan kaki. Mudah ditebak bahwa pilihan tempat tinggal ini dibuat oleh kepedulian halus seorang ibu yang enggan berpisah dari putranya, namun sadar bahwa seorang pemuda seusia sang Vicomte membutuhkan kebebasan penuh. Namun, di sisi lain, terlihat pula bukti dari yang bisa kita sebut egoisme cerdas seorang pemuda yang terpesona oleh kehidupan malas dan bebas beban seorang putra tunggal yang hidup bagai di dalam sangkar emas. Melalui 2 jendela yang menghadap ke jalan, Albert bisa melihat segala yang lewat. Melihat aktivitas di luar adalah kebutuhan bagi pemuda yang selalu ingin dunia melintasi cakrawalanya. Meskipun cakrawala itu hanyalah jalan umum. Lalu, jika sesuatu tampak layak diperhatikan lebih dekat, Albert de Morcerf bisa melanjutkan pengabatannya melalui sebuah pintu kecil, mirip yang dekat rumah penjaga, yang layak mendapat deskripsi khusus. Inilah pintu kecil yang tampaknya tidak pernah dibuka sejak rumah ini dibangun, karena tertutup debu dan kotoran. Namun engsel dan kuncinya yang terawat baik bercerita lain. Pintu ini adalah ejekan bagi sang penjaga, karena berada di luar jangkauan pengawasannya. Dan seperti gerbang ajaib dalam 1001 malam yang terbuka dengan kata Sesam milik Alibaba, pintu ini biasa terbuka dengan kata sandi rahasia atau ketukan teratur dari suara paling merdu atau jari-jari paling putih di dunia. Di ujung koridor panjang yang terhubung langsung dengan pintu itu dan berfungsi sebagai ruang tunggu, terdapat di sebelah kanan ruang sarapan Albert yang menghadap halaman, dan di sebelah kiri ruang tamu yang menghadap taman. Semak-semak dan tanaman merambat menutupi jendela-jendela itu, menyembunyikan kedua ruangan tersebut dari pandangan taman dan halaman. Satu-satunya ruangan di lantai dasar yang bisa dilihat mata orang yang ingin mengintip. Di lantai atas terdapat ruangan serupa, ditambah satu ruangan ketiga yang dibentuk dari ruang tunggu. Ketiga ruangan ini terdiri dari ruang tamu, boudoir, dan kamar tidur. Ruang tamu di lantai bawah hanyalah divan ala Aljazair, khusus untuk para perokok. Boudoir di lantai atas terhubung dengan kamar tidur melalui pintu tersembunyi di tangga. Jelas sekali setiap tindakan pencegahan telah diambil. Di atas lantai ini terdapat sebuah atelier besar yang diperluas dengan menghancurkan sekat-sekat. Sebuah kekacauan di mana jiwa seniman dan dandy saling berebut dominasi. Di sanalah terkumpul semua keinginan sesaat Albert. Trompet berburu, biola bass, seruling, seluruh orkestra. Karena Albert tidak hanya memiliki selera tapi obsesi terhadap musik. Kuda-kuda lukis, palet, kuas, pensil, karena setelah musik datanglah lukisan, pedang latihan, sarung tinju, pedang lebar, dan tongkat. Karena mengikuti contoh pemuda modis masa itu, Albert de Morcerf melatih dengan jauh lebih tekun daripada musik dan menggambar, 3 seni yang melengkapi pendidikan seorang dandy, anggar, tinju, dan tongkat.
Dan disinilah ia menerima Grizier, Cooks, dan Charles Le Bourchier. Sisa perabotan ruangan istimewa ini terdiri dari lemari-lemari antik berisi porselen Tiongkok dan vas Jepang, tembikar Luca della Robbia dan piring Palesi, serta kursi-kursi tua yang mungkin pernah diduduki Henry keempat atau Sully, Louis ke-13 atau Richelieu. Dua kursi di antaranya dihiasi perisai ukir dengan lencana fleur-de-lis Prancis di latar biru. Jelas berasal dari Louvre atau setidaknya kediaman kerajaan. Di atas kursi-kursi gelap dan suram ini tergantung kain-kain indah yang diwarnai di bawah sinar matahari Persia atau ditenun oleh jari-jari perempuan Kalkuta atau Chandernagor. Untuk apa kain-kain di sini? Tidak seorang pun yang tahu. Mereka menunggu, sementara memuaskan mata. Tujuan yang bahkan pemiliknya sendiri tidak tahu. Untuk sementara, mereka memenuhi ruangan dengan pantulan emas dan sutra mereka. Di tengah ruangan terdapat piano baby grand buatan Roller dan Blanchette dari kayu mawar, yang meski kecil dan berongga, menyimpan potensi orkestra dalam resonansinya, dan hampir runtuh di bawah tumpukan karya agung Beethoven, Weber, Mozart, Haydn, Gayatri, dan Porpora. Di dinding, di atas pintu, di langit-langit, tergantung pedang, belati, keris Melayu, gada, kapak perang, baju zirah berlapis emas, damaskus, dan intan. Tanaman kering, mineral, dan burung-burung awetan dengan sayap berwarna api terbentang dalam penerbangan yang tak bergerak. Paruhnya terbuka selamanya. Inilah tempat favorit Albert untuk bersantai. Namun pagi hari janji temu itu, pemuda itu telah menempatkan dirinya di ruang tamu kecil di lantai bawah. Di sana, di atas meja yang dikelilingi divan besar dan mewah, dipamerkan segala jenis tembakau yang dikenal. Dari tembakau kuning Petersburg hingga tembakau hitam Sinai, dan sepanjang skala dari Maryland dan Puerto Rico hingga Latakia. Dalam pot-pot gerabah retak-retak yang disukai orang Belanda. Di sampingnya, dalam kotak-kotak kayu harum, tersusun rapi menurut ukuran dan kualitasnya. Puros, Regalias, Havanas, dan Manilas. Dan di dalam lemari terbuka, koleksi pipa Jerman, cibokes dengan corong amber dihiasi karang, dan nargiles dengan selang panjang dari kulit Maroko, menunggu keinginan atau selera para perokok. Albert sendiri yang mengatur, atau lebih tepatnya mengatur secara simetris, namun berantakan. Tata letak yang setelah kopi disenangi para tamu sarapan modern untuk dinikmati melalui uap yang keluar dari mulut mereka, naik dalam gulungan-gulungan indah ke langit-langit. Pukul 10 kurang seperempat, seorang pelayan masuk. Ia bersama seorang anak buah bernama John yang hanya berbicara bahasa Inggris, membentuk seluruh staf Albert, meskipun koki hotel selalu siap melayaninya. Dan pada acara besar juga dibantu kasir milik sang Count. Pelayan ini bernama Germain, yang sangat dipercaya tuan mudanya, membawa di satu tangan sejumlah surat kabar, dan di tangan lain paket surat yang ia serahkan pada Albert. Albert memandang santai surat-surat itu, memilih dua yang ditulis dengan tulisan kecil dan halus dalam amplop beraroma, lalu membukanya dan membaca isinya dengan seksama. "Bagaimana surat-surat ini datang?" tanyanya. "Satu lewat pos, yang lain ditinggalkan pelayan Madame Danglars. Beritahu Madame Danglars bahwa aku menerima tempat yang ia tawarkan di balkonnya. Tunggu, lalu siang ini beritahu Rosa bahwa aku telah meninggalkan opera. Aku akan makan malam dengannya seperti yang ia inginkan. Bawakan 6 botol anggur berbeda, Siprus, Sherry, dan Malaga, dan 1 tong tiram Osten. Ambil di Borel, dan pastikan kau katakan itu untukku." "Jam berapa tuan sarapan?" "Sekarang jam berapa?" 10 kurang seperempat. "Baik, pukul 10:30. Debray mungkin terpaksa ke kementerian, dan lagi pula..." Albert kemudian memandang buku catatannya. "Ini jam yang kusepakati dengan sang Count, 21 Mei pukul 10:30. Dan meskipun aku tidak terlalu percaya pada janjinya,
Aku ingin tepat waktu. Apakah Komtes sudah bangun? Jika Tuan ingin, aku akan menanyakannya. Ya, mintakan salah satu kotak minuman kerasnya. Kotak milikku tidak lengkap, dan beritahu aku akan berhormat menemuinya sekitar pukul 3 dan memohon izin untuk memperkenalkan seseorang kepadanya. Pelayan itu meninggalkan ruangan. Albert melemparkan dirinya ke divan, merobek sampul 2 atau 3 surat kabar, memandang pengumuman teater, mengerutkan kening saat melihat mereka menampilkan opera, bukan balet. Mencari sia-sia di iklan tentang bedak gigi baru yang pernah ia dengar, lalu melemparkan satu persatu 3 surat kabar utama Paris sambil bergumam. Surat kabar ini semakin bodoh setiap hari. Sesaat kemudian, sebuah kereta berhenti di depan pintu, dan pelayan mengumumkan kedatangan Monsieur Lucien Debray, seorang pemuda tinggi, berambut pirang, bermata abu-abu jernih dan bibir tipis yang terkatup rapat, mengenakan jas biru dengan kancing emas yang indah, dasi putih, dan kacamata kura-kura yang tergantung pada benang sutra, yang dengan usaha otot alis dan pipinya ia tempelkan ke matanya. Masuk dengan sikap setengah resmi tanpa tersenyum atau berbicara. "Selamat pagi, Lucien. Selamat pagi," kata Albert. "Ketepatan waktumu benar-benar membuatku khawatir." "Apa yang kukatakan? Ketepatan waktu. Kau yang kuduga datang terakhir dan tiba pukul 10 kurang 5. Padahal waktunya setengah 11. Apakah kabinet menteri telah mengundurkan diri?" "Tidak, sahabatku," jawab pemuda itu sambil duduk di divan. "Tenanglah, kami selalu goyah, tapi tidak pernah jatuh. Dan aku mulai percaya kami akan mencapai keadaan diam, lalu urusan semenanjung akan benar-benar memperkuat kami." "Ah, benar, kalian mengusir Don Carlos dari Spanyol." "Tidak, tidak sahabatku, jangan campur adukan rencana kami. Kami membawanya ke seberang perbatasan Perancis dan menawarkan keramahan di Bourges." "Di Bourges?" "Ya, ia tidak punya banyak alasan mengeluh. Bourges adalah ibu kota Charles ke-7. Apakah kau tidak tahu bahwa seluruh Paris mengetahuinya kemarin? Dan sehari sebelumnya sudah bocor di bursa. Sehingga Monsieur Danglars, yang aku tidak tahu bagaimana orang itu bisa mendapatkan informasi secepat kami, menghasilkan 1 juta. Dan kau mendapat ordo lain, karena kulihat kau memakai pita biru di kancingmu." "Ya, mereka memberiku ordo Charles ketiga," jawab Debray acuh tak acuh. "Ayo, jangan berpura-pura acuh, tapi akui saja kau senang mendapatkannya." "Oh, ini sangat cocok sebagai pelengkap penampilan. Terlihat rapi di jas hitam yang dikancing rapat. Dan membuatmu mirip Pangeran Wales atau Adipati Reichstad. Karena itulah kau melihatku datang lebih awal. Karena kau mendapat ordo Charles ketiga dan ingin mengabarkan kabar baik ini padaku?" "Tidak, karena aku menghabiskan malam menulis surat, 25 surat resmi. Aku pulang saat fajar, berusaha tidur, tapi kepalaku sakit dan aku bangun untuk berkuda selama 1 jam. Di Bois de Boulogne, kebosanan dan lapar menyerangku sekaligus, 2 musuh yang jarang bersekutu. Namun kini bersekongkol melawanku, semacam aliansi Carlo Republikan. Lalu aku teringat kau mengadakan sarapan pagi ini. Dan ini aku. Aku lapar, beri aku makan. Aku bosan, hibur aku." "Itu tugas tuan rumah," jawab Albert sambil membunyikan bel. Sementara Lucien membolak-balik surat kabar di meja dengan tongkat emasnya. "Germain, segelas sherry dan biskuit." "Sementara itu, sahabatku Lucien, ini cerutu. Tentu saja selundupan. Coba dan yakinkan menteri untuk menjual kita yang seperti ini, bukan meracuni kita dengan daun kubis." "PST, aku tidak akan melakukan hal semacam itu. Begitu datang dari pemerintah, kau pasti menganggapnya buruk. Lagi pula, itu bukan urusan dalam negeri tapi keuangan. Ajukan saja ke Monsieur Human, bagian kontribusi tidak langsung, koridor A nomor 26. "Demi kataku," kata Albert, "kau membuatku takjub dengan luasnya pengetahuanmu. Ambil cerutu." "Sungguh sahabatku Albert,
jawab Lucien sambil menyalakan Manila dari lilin merah muda yang menyala di dudukan enamel indah. Alangkah bahagianya kau karena tidak punya pekerjaan. Kau tidak tahu betapa beruntungnya dirimu. Dan apa yang akan kau lakukan, sahabatku sang diplomat? Jawab Morcerf dengan sedikit nada ironi. Jika kau tidak melakukan apa-apa, apa? Sekretaris pribadi menteri, terjun langsung ke intrik Eropa dan Paris, melindungi raja, dan lebih baik lagi, ratu, menyatukan partai-partai, mengarahkan pemilihan, menggunakan kantormu dengan pena dan telegraf lebih banyak daripada Napoleon menggunakan medan perang dengan pedang dan kemenangannya, memiliki pendapatan 25.000 francs setahun selain jabatanmu, kuda yang ditawar Chateau Renaud 400 Louis tapi tidak kau jual, penjahit yang tidak pernah mengecewakanmu, dengan opera, klub joki, dan hiburan lainnya, apakah kau tidak bisa menghibur dirimu? Baiklah, aku akan menghiburmu. Bagaimana? Dengan memperkenalkanmu pada kenalan baru. Pria atau wanita? Pria. Aku sudah mengenal begitu banyak pria. Tapi kau belum mengenal pria ini. Dari mana asalnya? Dari ujung dunia? Mungkin lebih jauh lagi. Setan, kuharap ia tidak membawa sarapan kita. Oh, tidak. Sarapan kita datang dari dapur ayahku. Apakah kau lapar? Memalukan mengakuinya, tapi iya. Aku makan malam di rumah Monsieur de Villefort, dan pengacara selalu memberi makan malam yang buruk. Kau tidak pernah mereka merasa bersalah? Pernahkah kau memperhatikan itu? Ah, kau meremehkan makan malam orang lain. Kalian para menteri memberi jamuan yang luar biasa. Ya, tapi kami tidak mengundang orang-orang modis. Jika kami tidak terpaksa menjamu sekelompok orang desa bodoh karena mereka berpikir dan memilih seperti kami tidak akan pernah bermimpi makan malam di rumah. Aku jamin. Baiklah, ambil segelas sherry dan biskuit lagi. Dengan senang hati, anggur Spanyolmu luar biasa. Kau lihat, kami benar-benar tepat menenangkan negeri itu. Ya, tapi Don Carlos? Nah, Don Carlos akan minum Bordeaux. Dan dalam 10 tahun kami akan menikahkan putranya dengan ratu kecil itu. Kalau begitu kau akan mendapat bulu emas jika kau masih di kementerian. Kurasa Albert, kau sengaja memberiku asap sebagai makanan pagi ini. Ya, aku harus akui itu yang terbaik untuk perut. Tapi aku dengar Beauchamp di ruangan sebelah. Kalian bisa berdebat, dan itu akan menghabiskan waktu. Tentang apa? Tentang surat kabar. Sahabatku, kata Lucien dengan nada hina. Apakah aku pernah membaca surat kabar? Kalau begitu, kau akan berdebat lebih sengit. Monsieur Beauchamp, terdengar suara pelayan mengumumkan. Masuk, masuk, kata Albert sambil berdiri dan menyambut pemuda itu. Ini Debray yang membencimu tanpa membacamu, katanya. Ia benar sekali, jawab Beauchamp. Karena aku mengkritiknya tanpa tahu apa yang ia lakukan. Selamat pagi, Komandan. Ah, kau sudah tahu itu, kata sekretaris pribadi itu sambil tersenyum dan berjabat tangan dengannya. Pardieu. Dan apa kata dunia tentang itu? Dunia mana? Kita punya begitu banyak dunia di tahun rahmat 1838 ini. Dunia politik seluruhnya, yang kau adalah salah satu pemimpinnya. Mereka bilang itu adil saja. Dan karena kau menabur begitu banyak merah, kau layak menuai sedikit biru. Ayo, itu tidak buruk, kata Lucien. Mengapa kau tidak bergabung dengan partai kami, sahabatku Beauchamp? Dengan bakatmu, kau akan sukses dalam 3 atau 4 tahun. Aku hanya menunggu satu hal sebelum mengikuti nasihatmu, yaitu menteri yang bisa bertahan 6 bulan. Sahabatku Albert, satu kata saja, karena aku harus memberi Lucien yang malang ini istirahat. Apakah kita sarapan atau makan siang? Aku harus ke dewan karena hidup kami tidak santai. Kita hanya sarapan. Aku menunggu 2 orang lagi, dan begitu mereka tiba, kita akan duduk di meja makan.